Apa jenengan mau semangat atau tidak, hanya urusan materi atau urusan yang lainnya, silakan. Ini pilihan kita masing-masing. Sedangkan kalau kita tahu beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memprihatinkan kita, kondisi kita umat masyarakat, umat beliau di akhir zaman yang semacam ini. Maka pernah Rasul membaca surat Ibrahim, ungkapan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa. Rasul ketika itu membaca ungkapan Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fahuwa minni in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa anta azizul hakim. Rasul ketika membaca itu mengungkapkan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya urusan dunia itu, sesungguhnya berhala-berhala dan urusan dunia itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang mengikuti aku, maka sesungguhnya dia adalah golonganku. Jika engkau mengazab mereka, ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau merahmati dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Perkasa dan bijaksana. Ketika Rasul membaca ayat ini, Rasul sambil mengangkat kedua tangannya dan menangis, juga memanggil ummati, ummati, ummati. Dengan tangisan itu, ars hingga goncang Pak mendengarkan tangisan Rasulullah. Malaikat-malaikat tidak bisa bekerja dengan semestinya mendengarkan tangisan Rasulullah. Ars goncang. Akhirnya Allah memerintah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, datanglah kepada Muhammad, tanya apa yang menyebabkan dia menangis. Akhirnya malaikat Jibril datang sowan kepada Rasulullah dan bertanya, ya Muhammad, ma yubqika, apa yang telah membuat engkau menangis wahai Muhammad? Akhirnya beliau Rasul menyampaikan keluh hatinya, sedihnya tentang keadaan umatnya. Seketika itu malaikat Jibril sowan kepada Allah melaporkan tentang kesedihan beliau Rasul, menyedihkan, memprihatinkan umatnya setelah membaca ayat-ayat tadi. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, datang sampaikan pesanku kepada Muhammad. Inna sanurdika bi umatika wa nasuuka. Sampaikan sesungguhnya kami Allah tidak akan menyusahkan kamu wahai Muhammad melalui umat-umatmu, dan kami akan mengampuni seluruh umat-umatmu yang telah kau mintakan ampun kepadaku. Baru Rasulullah SAW mulai senang, sedihnya mulai hilang, karena Allah telah menjamin akan membuat senang Rasul dengan keadaan umat-umatnya, dan juga akan menyelamatkan, mengampuni dosa-dosa umatnya jika Rasul pun juga mintakan ampun. Ini belas kasihan Rasul, kasih sayang Rasul terhadap kita semua, yang sehingga dilewatkan beliau mu'alif kita dibimbing untuk memperbanyak sholawat, yaitu sholawat wahidiyah. Di samping pendekatan kepada Rasul, juga nyambung frekuensi hati mahabbah imaniyah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa prihatin
tentang kondisi kita masing-masing yang dianggap umatnya yang hidup di zaman akhir seperti kita semua ini. Bahkan para bapak ibu hadirin hadirat, ketika beliau Rasul sudah sakitnya agak parah, beliau juga sangat sedih ketika itu ditunggu malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun melihat Rasul kelihatan tampak sedih, akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kenapa engkau tampak sedih?" Lalu beliau Rasul menyampaikan, "Wahai Jibril, ini kondisi sakit beliau detik-detik menghadapi perpisahan roh dengan jasad, menghadapi wafat beliau, panggil kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ketika itu beliau Rasul sangat sedih. Setelah itu ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak begitu sedih?" Rasul menyampaikan, "Wahai Jibril, aku memprihatinkan umatku. Bagaimana kondisi umatku nanti setelah aku tinggal?" Lalu malaikat Jibril lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang lagi sawan di hadapan Rasul sambil menyampaikan pesan Allah, "Ya Muhammad, inna rabbaka yukri'ukas salam wa yaqul." Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, "Man taba min ummatika qabla mauti bisanatin ubilat taubatuhu." Allah menyampaikan pesan, barang siapa dari umatmu yang dalam waktu 1 tahun sebelum kematiannya dia mau tobat, maka Allah akan menerima tobatnya dan mengampuni seluruh dosanya. Mendengar sabda atau pesan Allah ini, beliau Rasul justru tambah sedih, meneteskan air mata. Akhirnya menyampaikan, "Ya Jibril, as-sanatu li ummati kasiratun li ghalabatil ghablati wa tulil amali." Wahai Jibril, waktu 1 tahun bagi umatku itu masih lama sekali, karena umatku ini banyak yang lupa, banyak angan-angan, masih diliputi dosa dan maksiat, sehingga waktu 1 tahun untuk bisa tobat menjelang kematiannya, waktu 1 tahun itu adalah sangat lama, panjang. Jibril, malaikat Jibril menyampaikan keberatan Rasul sowan kepada Allah. Tak lama kemudian malaikat Jibril datang lagi di hadapan Rasul, "Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bisyahrin qubilat taubatuhu." Wahai Muhammad, Allah menyampaikan pesan, barang siapa dari umatmu yang mau tobat dalam waktu 1 bulan sebelum kematiannya, maka dosanya, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni semua oleh Allah. Beliau Rasul pun masih keberatan, "Ya Jibril, asyahru li ummati kasirun." Waktu 1 bulan itu masih lama buat umatku, wahai Jibril. Lalu malaikat Jibril melapor lagi kepada Allah atas keberatan Rasulullah. Tak lama kemudian datang lagi di hadapan Rasul, "Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi biyaumin ubilat taubatuhu." Barang siapa dari umatmu, kata Allah, yang mau tobat dalam waktu 1 hari sebelum kematiannya, maka tobatnya diterima dan dosanya diampuni semua. Beliau Rasul juga masih keberatan, "Ya Jibril, al-yaumu li ummati kasirun."
Waktu 1 hari buat umatku itu masih sangat lama Jibril. Hingga malaikat Jibril lapor lagi kepada Allah dan kembali membawa pesan Allah Subhanahu wa taala di hadapan beliau Rasul. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mauti bisa'atin ubila taubatuhu. Wahai Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mau tobat dalam waktu 1 jam sebelum kematiannya, maka tobatnya diterima oleh Allah dan dosanya diampuni semua. Bapak Ibu hadirin hadirat, ternyata waktu 1 jam bagi Rasul masih berat ditanggungkan pada umatnya. Beliau Rasul menyampaikan, ya Jibril, as-sa'atu li ummati kasiratun. Waktu 1 jam bagi umatku itu masih lama Jibril. Beliau Rasul sambil menangis dan prihatin memikirkan kita umatnya. Lalu malaikat Jibril lapor lagi kepada Allah atas keberatan Rasulullah. Tak lama kemudian malaikat Jibril sudah ada di hadapan Rasul dan menyampaikan, ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam wa yaqul. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, man mado jami umrihi bil ma'asi walam yarji' ilayya illa qabla mautihi bisanatin au bisyahrin au biyaumin au bisa'atin hatta ruhul hulkum walam yumkin lahu an-nutqu wal ittidaru wa nadima biqalbihi faqad ghafartu lahum. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan pesan, barang siapa dari umatmu yang hidupnya seluruh waktunya dibuat untuk bergelimangan dosa dan maksiat, dia senantiasa berbuat salah, berbuat maksiat, bergelimangan dosa, hingga dia tidak punya waktu untuk tobat kembali kepada Allah, baik dalam waktu 1 tahun, 1 bulan, 1 hari, ataupun 1 jam, hingga ruhnya sudah ada di tenggorokan, hingga dia pun tidak mampu mengucapkan istighfar dan penyesalan dengan lisannya, tapi dia menyesal, menangis, mohon ampun kepada Allah dengan hatinya. Maka kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosa umatmu wahai Muhammad. Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, keprihatinan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kita para umatnya yang hidup di akhir zaman yang semacam ini, yang hidup kita belum seimbang antara penghambaan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Oleh sebab itu, mari dalam forum Mujadah Kubro pada malam hari ini betul-betul kita gunakan untuk tobat di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mohon jangkungan doa restu nadrah tarbiyah beliau mu'alif salawat wahidiyah buat pribadi keluarga kita dan juga keluarga kita yang namanya satu persatu tadi disebutkan sebagai almarhum almarhumah. Mudah-mudahan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Rasulullah dan dikumpulkan di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin.